A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buat saudaraku yang dirahmati oleh Allah di seluruh tanah air dan seluruh dunia. Semoga Allah jadikan berkah barokah hari ini ya. Oke bro ya. Hari ini kita akan menyampaikan sesuatu yang baik ya, yang baik terutama untuk diri saya dan semuanya. Semoga jadi manfaat berkah barokah dan semoga juga siapa yang menyaksikan channel ini Allah berikan rahmat juga berkah barokah dan maghfirah punya ridhonya Allah dunia akhirat, dan semoga juga nanti kita kelak di akhirat mendapatkan syafaatnya Rasulullah, bisa berkumpul langsung dengan Rasulullah melewati siratal mustaqim di golongan pertama. Amin 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 ya rabbal alamin. Oke Mas Bro. Ya, di sini saya akan menyampaikan sesuatu yang tujuannya baik, berkah barokah, supaya kita makin cinta kepada Allah, makin menjaga keimanan keyakinan kita kepada Allah, dan makin bertauhid kepada Allah. Kenapa? Ternyata Mas Bro, ya, di dalam Al-Qur'an ada bahasa-bahasa indah dan bahasa-bahasa yang menyejukkan dan bahasa-bahasa sayang dari Allah untuk hambanya. Allah saja di dalam Al-Quran itu menyampaikan rasa sayangnya, rasa cintanya kepada hambanya. Kenapa kita selaku hambanya tidak mencintai Allah? Itu Mas. Kadang kita diperintahkan oleh Allah itu tujuannya adalah baik untuk kita. Perintah Allah itu bukan untuk Allah, tapi perintah Allah itu adalah memuliakan hambanya, menaikkan derajatnya, dan menjadi keselamatan dunia akhirat. Ini Mas Bro. Buat saudaraku yang dirahmati oleh Allah, di dalam kitab suci Al-Quran, di dalam surat Al-Baqarah ya, ayat 156, Allah berfirman, yang artinya adalah kau adalah milikku. Allah saja mengakui diri kita itu adalah miliknya Allah. Tapi kadang kita tidak mengakui Allah sebagai pemilik kita. Apa yang menjadi perintah-perintah Allah kita langgar, kita ingkari. Padahal Allah sendiri langsung menyatakan dan mengatakan bahwa kau itu adalah milikku. Sungguh indah Allah mengakui. Yang kedua adalah di surat Al-Baqarah ayat 152. Letakkan aku di dalam hatimu, maka aku pun akan meletakkanmu di dalam hatiku. Subhanallah. Banyak manusia-manusia sekarang yang hilang hatinya, hilang keyakinannya, hilang imannya kepada Allah pada saat mereka mengalami suatu ujian. Padahal ujian adalah kasih sayangnya Allah. Mereka hanya sifatnya harta, rezeki terendah. Mereka bisa hilang iman keyakinan kepada Allah. Padahal Allah berfirman dan mengatakan bahwa seandainya diri kita itu, hati kita selalu ada Allah, maka Allah meletakkan diri kita di hatinya Allah. Luar biasa. Jadi kita di sini harus bertambah iman, bertambah yakin kepada Allah. Allah sangat menyayangi kita selaku hambanya. Allah sangat mencintai kita selaku hambanya. Dan Allah selalu memperdulikan kita dan memperhatikan kita. Saudara-saudara yang dirahmati oleh Allah, kadang diri kita ini terlalu sombong dengan apa yang kita miliki. Kita ini terlalu sombong, saudaraku. Kenapa? Segala sesuatu yang kita miliki itu adalah pemberiannya Allah. Rezeki kasih sayangnya Allah kepada diri kita. Kita bisa makan, kita bisa bernafas, kita bisa hidup, kita bisa apapun, itu adalah segala sesuatu kasih sayangnya Allah kepada diri kita. Sehingga kalau kasih sayang kita, cinta kita hilang kepada Allah, maka adalah kita ini adalah manusia yang betul-betul tidak ada harga diri dan tidak punya rasa terima kasih. Allah sangat memperdulikan kita setiap hari, setiap waktu. Kita berikhtiar, Allah yang tentukan rezekinya, Allah yang kasih rezeki. Dan Allah itu sangat Maha Rahman Rahim. Kita kadang berbuat salah, berbuat dosa, berbuat apapun yang tidak disenangi oleh Allah, Allah tetap memberikan rezeki itu kepada kita. Karena itulah kasih sayang Allah, cinta Allah kepada diri kita. Maka
apabila kita mendapatkan kesulitan, apabila kita mendapatkan segala ujian, itu cinta Allah kepada diri kita. Maka kita harus selalu beristiqomah, pasrah, yakin bahwa Allah akan menolong. Dan setiap hidup kita selalu berdoa kepada Allah. Karena di dalam surat Al-Baqarah 186 Allah berfirman, aku akan berlari saat kau memanggil namaku. Bayangkan Allah pada saat kita panggil dengan doa, memanjatkan, mengangkat tangan kita memohon kepada Allah. Di dalam surat Al-Baqarah 186 Allah berfirman dan mengatakan, aku akan berlari pada saat kau memanggil namaku. Bayangkan zat yang maha tinggi yang menciptakan diri kita, yang memperhatikan kita, memperdulikan kita. Pada saat kita panggil, kita berlari. Allah berlari pada saat kita panggil, pada saat kita berdoa. Tapi Mas Bro, saudara-saudara kita yang dirahmati oleh Allah, banyak manusia-manusia yang sekarang ini menghindar atas perintah-perintah Allah. Bukan berlari, mendekati saja tidak, menjalankan saja tidak. Padahal Allah pada saat kita panggil dengan memanjatkan doa, mengangkat tangan kita, Allah berlari. Saudara-saudara yang dirahmati oleh Allah, terus kalian pada saat dipanggil oleh Allah, kalian hanya tidak santai, tidak memperdulikan. Apa pantas kalian masih berdiam diri di naungan ciptaannya Allah? Kadang kita berbuat seperti itu, ya Allah pun masih memberikan rezeki kepada kita. Indah sekali Allah. Indah sekali bahasa itu, bahasa Allah kepada hamba-Nya. Indah sekali, sejuk sekali perhatian Allah kepada hamba-Nya. Saudara-saudara yang dirahmati oleh Allah, Allah di dalam surat Al-Ajab ayat 43, aku bersumpah akan mencintaimu dengan cara yang berbeda. Bayangkan, Allah saja bersumpah dan Allah tidak akan pernah ingkar. Allah selalu mencintai hambanya dengan cara yang berbeda. Maka apapun yang kita dapatkan di muka bumi ini, apapun yang kita miliki di muka bumi ini, apapun segala ujian musibah yang kita dapati di muka bumi ini, apapun nikmat kebahagiaan kita dapatkan di muka bumi ini adalah cara Allah yang mencintai kita dengan cara yang berbeda. Maka berbaik sangkalah kalian kepada Allah. Saudara-saudara yang dirahmati oleh Allah, kita bersyahadat asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Aku bersaksi dan aku bersaksi. Ibarat kita bersumpah kepada Allah dan Rasulullah, mengakui itu semua. Tapi kadang kita sering ingkar dengan apa yang kita sampaikan. Tapi Allah selaku pencipta kita, yang menciptakan kita, yang menjaga kita, melindungi kita, tidak pernah ingkar kepada hambanya. Saudara-saudara yang dirahmati oleh Allah. Maka mikiro bagi mereka yang tidak mau menjalankan perintah-perintahnya Allah. Mikir. Untung Allah itu maha pengasih lagi maha penyayang. Kalau tidak, mau tinggal di mana kalian? Di kolongnya siapa? Kalau Allah sudah ngomong, aku usir kalau dari segala sesuatu yang aku ciptakan, mau tinggal di mana, bro? Di kolong jembatan aja masih miliknya Allah. Mau di mana? Sampai dirimu tidak taat kepada Allah, sampai dirimu ingkar kepada Allah, sampai dirimu tidak menjalankan apa yang menjadi ajaran-ajarannya Rasulullah. Mikir. Jadi kemes saja jadinya. Hidup sudah dijaga oleh Allah, hidup sudah dilindungi oleh Allah, hidup sudah dikasih rezeki oleh Allah, masih saja Allahu Akbar, Allahu Akbar. Impas. Dikasih rezeki sama Allah, sudah jelas tertulis, apapun rezekimu ada haknya orang lain, gak mau ngasih, opo jalukmu, apa mintamu. Untungnya Allah itu Yang Maha Rahman Rahim. Maka kita mari kembali kepada jalan yang baik. Kita bukan orang baik, tapi bagaimana kita berjalan menuju hal yang baik, belajar yang baik. Saudara-saudara yang dirahmati oleh Allah, di dalam kehidupan kita ini banyak sekali
orang-orang yang kadang syirik dengki kepada kita, udah gak usah dihiraukan. Banyak orang-orang yang menyakiti kita, biarkan saja. Karena kemarin saya sampaikan di dalam video saya kemarin, kalau seandainya orang yang menghina kita, mengejek kita, menghasut kita, menfitnah kita, mereka itu ibaratnya adalah anjing yang menggonggong, gak usah dihiraukan. Jadilah kalian seekor singa yang dimana tidak pantas kalian menghadapi seekor anjing yang menggonggong. Diam. Dan doakan dengan baik mereka semua. Karena mereka bukan level kita, Mas Bro. Habis-habisin energi ngadepin orang kayak gitu. Kecuali ya, mereka mengusik kita secara langsung, maka kita diwajibkan oleh Allah untuk bertahan dan membela diri. Tapi kalau masih omongan aja, masih di belakang orang, berarti tandanya mereka itu tidak berani dan tidak mampu. Maka tujuan kita adalah ibadah kepada Allah. Jangan jadikan diri kita kotor seperti mereka. Kalau mereka menghina kita, menghasut kita, mencaci kita, menjelek-jelekan kita, kalau kita hadapi, apa bedanya kita dengan mereka? Andai kata mereka itu anjing menggonggong, apa kalian akan jadi anjing juga? Jangan sampai, saudaraku. Maka lebih baik kita diam, kita doakan yang baik. Karena di dalam surat At-Taubah ayat 40 Allah berfirman, lupakan seseorang yang membuatmu sakit, karena aku akan menemanimu setiap saat. Biarkan saja anjing menggonggong, biarkan, kita diam, kita nggak perlu sakit hati, karena yakinlah pada saat di situ Allah menemani kita. Yakin, Mas Bro. Maka kita harus selalu yakin bahwa Allah selalu mengawasi kita, Allah selalu menyayangi kita, Allah selalu menjaga kita, Allah selalu melindungi kita, dan Allah selalu bersama kita. Allahu Akbar. Oke, ya. Saudaraku dirahmati oleh Allah. Dakwah ini bukanlah dari orang yang hebat, bukan dari seorang kiai yang kelas tinggi, tingkat wali, tidak. Dakwah ini datang dari seseorang yang fakir ilmu, seseorang yang banyak dosa, banyak salah. Andai kata seseorang bilang aku bajingan, mohon maaf Mas Bro, saya lebih bajingan. Andai kata orang bilang saya pendosa, saya bilang Mas Bro, saya orang yang paling dosa di muka bumi ini. Tapi intinya kita ini ingin belajar baik, ingin belajar bagaimana mendapatkan ridha Allah di akhir usia. Bahwa dunia ini, Mas Bro, saudara-saudaraku dirahmati oleh Allah, sudah sampai di ujung. Bukan dunianya yang rusak, tapi memang benar zaman ini sampai zaman di ujung dunia, di ujungnya zaman. Maka kita jangan sampai masuk kepada kelompok-kelompok orang yang merugi. Bagaimana nasib kita pada saat kita masuk ke kelompok orang yang merugi, sampai ujungnya dunia akan dibinasakan oleh Allah semuanya nanti di ujung akhir zaman ini. Maka sebelum ujung ini mulai muncul, mulai akan terjadi, maka belajarlah kita berbuat baik sebaik-baiknya, semampu-mampu kita. Jadikan hartamu manfaat, jadikan pikiranmu manfaat, jadikan jasadmu manfaat, jadikan perkataanmu manfaat, dan jadikan semua ibadahmu manfaat buat kesembuhan saudara-saudara yang dirahmati oleh Allah. Semoga kita masuk kepada golongan orang-orang yang beruntung, sehingga nanti kita akan diselamatkan oleh Allah. Ingat saudara yang dirahmati oleh Allah, zaman kita sudah sampai ujungnya, sampai akhir. Jangan sampai kita masuk kepada golongan orang-orang yang merugi di akhir zaman ini. Kita akan binasa. Kita akan menjadi orang-orang yang akan diazab oleh Allah. Maka mari kita berusaha. Mari kita mensatukan diri kita di dalam dakwah. Mari kita bangun kekuatan umat Islam yang sebenarnya. Walaupun ini adalah batasan kita, kita hanya bergerak sesuai batasan kita. Dan saya mohon kepada para ulama, kiai, ustadz, pemuka agama Islam, jangan pernah perdebatkan namanya perbedaan. Karena Rasulullah mengajarkan untuk kias, untuk bersatu, membahas. Itu dibahas, itu berkumpul, bahaslah. Supaya apa? Supaya umat tidak bingung.
Bersatulah hai para habaib, ulama, kiai, ustadz, pemuka agama Islam di muka bumi ini. Bersatulah supaya umat ini bisa menjadi satu mengikuti kalian. Saya adalah orang bodoh, orang yang memiliki agama Islam, umat Islam, tapi bodoh di dalam agama. Tapi saya lebih menangis pada saat melihat seorang ulama, kiai, habaib yang berdebat, yang saling menjelek-jelekan. Padahal ajarannya Rasul tidak pernah seperti itu. Bagaimana seorang para habaib, ulama, kiai menjelek-jelekan, bagaimana umatnya akan saling berseteru, akan saling berperang dan bertengkar. Tugas mempersatukan umat adalah para habaib, ulama, kiai, ustadz, pemuka agama Islam. Maka persatukan umat Islam di dalam kekuatanmu sebagai seorang pemimpin. Dan saya akan mengikuti itu. Islam adalah satu, Islam adalah saudara. Maka persatukan umat Islam, wahai para pemimpin. Karena Allah saja sangat mencintai hambanya. Allah saja memiliki cara-cara menyayangi hambanya. Dan Allah sangat-sangat menyayangi kita selaku umat Islam. Maka jangan pernah kecewakan Allah. Ayo kita jadikan diri kita pantas dengan ketentuan Allah yang benar. Allah itu sangat luar biasa, saudara-saudaraku dirahmati oleh Allah. Ajaran-ajarannya Rasulullah itu sangat luar biasa. Karena Rasulullah adalah orang yang paling mulia di muka bumi ini, orang yang paling hebat di muka bumi ini, dan orang yang paling pandai di muka bumi ini. Dan orang yang patut dicontoh dan jangan pernah ditinggalkan. Satu-satunya manusia di muka bumi. Saudara-saudaraku dirahmati oleh Allah, mari kita bangun kekuatan Islam yang sebenarnya. Bahwa Islam adalah rahmatan lil alamin. Islam adalah agama yang benar, agama keselamatan. Maka mari kita selalu bersatu, padu di dalam mengkokohkan iman akidah kita. Kita bantu saudara-saudara kita, umat-umat Islam yang tidak mampu, fakir miskin, anak yatim, habis-habis Quran. Ayo mari kita bergerak bersama. Di dalam channel ini, mari kita bangun kekuatan Islam ini sebenarnya. Mari kita bangun saudara kita yang tidak mampu. Mari kita tolong semua saudara kita atas keridhoannya Allah. Mohon maaf saudaraku, sampai di sini saja segala sesuatu yang saya sampaikan. Mohon maaf seandainya ada yang merasa tersinggung. Mohon maaf apabila ada perkataan saya yang salah. Karena betul-betul saya adalah orang yang fakir ilmu. Saya terbiasa hanya untuk memotivasi. Di dalam dakwah ini semua jadi berkah barokah buat kita. Yakinlah. Hanya satu di dalam hati kita. Siapa Tuhan kita? Allah. Hanya satu Rasul kita. Siapa itu? Kanjeng Nabi Muhammad. Dan apa agama kita? Islam. Agama yang menuju keselamatan dunia maupun akhirat. Maka bersatulah umat Islam. Maka jayalah Islam. Karena sudah ketentuan Allah bahwa segala sesuatu akan menjadi baik di akhirnya. Biarkan hidup kita selalu melangkah. Maka langkahkan kakimu tanpa berhenti. Terus lihatlah ke depan. Jangan tengok ke belakang. Karena masa kemarin harus hanya selalu diingatan untuk sebagai dasar pengalaman memperbaiki diri. Maju terus. Menuju ibadah karena Allah, mengikuti ajarannya Rasulullah. Akabri doa, TNI selalu berbagi. Pandawa Sakti selalu di hati, NKRI Hagawati. Umat Islam, jaya untuk negeri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum mulai video ini, pastikan kalian subscribe dan like video ini, share ke teman-teman kalian. Oke, lanjut ke videonya.